Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar. Tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, dapat menyelesaikan perkalian dari bentuk aljabar dengan baik ya. Yang kedua, dapat menyelesaikan soal perkalian bentuk aljabar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Mengingat kembali ya, coba bentuk aljabar kemarin secara umum itu bentuknya AX plus C. Nah, sekarang kita mempelajari tentang perkaliannya. Yang pertama, kalau kalian menemui X dikali X, itu akan sama dengan X kuadrat. Lalu yang kedua, X dikali Y itu akan sama dengan XY. Yang ketiga, kalau ada X kuadrat dikali X, nah itu akan sama dengan X pangkat 3. Dan yang keempat, ada X kuadrat dikali Y, itu sama dengan X kuadrat Y. Yuk, kita ke perkalian bentuk aljabar dengan konstanta. Perkalian bentuk aljabar dengan konstanta dapat dituliskan sebagai berikut. A dalam kurung BX plus CY itu akan sama dengan di sini A kalian kalikan dulu dengan BX. Itu hasilnya ABX. Lalu yang kedua A kalian kalikan dengan plus CY. Itu hasilnya ACY. Gitu ya. Berarti hasilnya sama dengan ABX plus ACY. Lalu yang kedua, A dikali dalam kurung BX dikurangi CY. Sama seperti yang tadi, itu pertama A dikalikan BX dulu. Ini, itu hasilnya adalah ABX. Yang kedua, A dikalikan negatif CY, maka hasilnya jadinya negatif ACY. Berarti ketemunya ABX dikurangi ACY. Gitu, jadi dikalikan satu-satu gitu ya. Contohnya, nah ini kita udah bermain dengan angka. Ya, yang pertama 5 dikali 3X plus 2Y. Tadi langkah pertama, yang depan kalikan depan dulu ya, berarti 5 dikalikan 3X. Nah, 5 kali 3 berapa? 15. Karena ada X-nya berarti 15X. Lalu yang kedua, 5 dikalikan plus 2Y. 5 kali 2 itu 10. Karena ada Y-nya jadi 10Y. Itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua, caranya sama ya. Contoh yang kedua, kita pakai warna biru aja. Yang pertama, coba ada 6 dikali dalam kurung 2P plus 3. Artinya, yang pertama 6 dikali 2P dahulu. Hasilnya 6 kali 2 itu 12, karena ada P-nya jadi 12P. Lalu yang kedua 6 dikalikan plus 3. Ketemunya 18. Begitu, ini contoh yang kedua.
Oke, yang kedua kita ke perkalian antara bentuk aljabar satu suku dengan bentuk aljabar dua suku. Perkalian antara bentuk aljabar satu suku dengan bentuk aljabar dua suku itu secara umum sebagai berikut. Ada AX dikali dalam kurung BX plus CY. Nah, di sini caranya sama seperti yang tadi. AX dikalikan dengan BX. A kali B itu AB, sedangkan X kali X itu X kuadrat. Nah, makanya di sini ditulis ABX kuadrat. Yang kedua, AX dikali plus CY. Nah, nanti hasilnya A kali C itu kan AC. X kali Y itu XY. Berarti jadinya AC XY. Itu ya. Contohnya, yang pertama 2X dikali dalam kurung 2X tambah 2Y. Caranya sama ya. Depan kali depan dulu, berarti 2X dikali 2X dulu. Yo, 2 kali 2, 4. X kali X, X kuadrat. Nah, makanya di sini hasilnya 4X kuadrat. Lalu selanjutnya 2X dikali 2Y. 2 kali 2, 4. X kali Y, ya tetap XY. Berarti hasilnya 4XY. Begitu ya. Nah, di sini kalau agak bingung ada bantuannya. Di sini kenapa ada dua kotak? Yang pertama pink, yang kedua hijau. Nah, karena yang di dalam kurung ini, itu ada dua suku. Nah, makanya di sini ada dua kotakannya. Karena yang paling depan itu 2X, yang belakang 2Y, makanya di sini diberi nama 2X, yang kedua 2Y. Nah, sedangkan sebentar saya cari warna lain. 2X-nya yang ini kan ada lagi yang di depan ini. Ini. Itu dituliskan di sebelah kanannya ini. Nah, caranya seperti perkalian dulu SD. Jadi yang 2X nanti dikalikan dengan 2X. Ketemunya. Nah, ya betul. Terus yang 2X dikalikan dengan 2Y. Gitu ya. Nah, nggak usah tak gariskan, ternyata udah ada garisnya. Itu. Jadi nanti satu-satu dikalikan, 2X kali 2X. Hasilnya 4X kuadrat. 2X kali 2Y, hasilnya 4XY. Begitu ya? Nah, udah betul. Contoh yang kedua, kita pakai cara yang pertama tadi aja. Ada soal di sini 3Y dikali dalam kurung 2X plus 3Y. Satu-satu ya kita kalikan. Berarti 3Y dikali 2X. 3 kali 2 itu 6. Terus X kali Y itu XY. Makanya di sini kita tulis 6XY. Yang kedua, 3Y dikali plus 3Y. 3 kali 3, 9. Y kali Y, Y kuadrat. Makanya di sini hasilnya 9Y kuadrat. Nah, menurut aturan penulisan, itu yang pangkatnya paling besar ditulis terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada Y kuadrat. Di sini pangkatnya paling tinggi ya di antara yang lain, makanya ditulis terlebih dahulu. Dia jadi ditulis di depan. Tanda positif ini loh, kalau dipindah ke depan itu jadinya tidak ada tanda apa-apa. Nggak usah ditulis plusnya.
Nah, tapi yang depannya 6XY karena dia itu positif dipindah ke belakang. Nah, positifnya jadi ada. Tuh. Nah, ini yang langkah kedua tadi pakai bantuan seperti tadi. Karena yang di dalam kurung ini ada 2 suku, makanya di sini kotaknya ada 2. Yang pertama warna oranye, yang kedua warna pink. Dan yang 3Y-nya kita tuliskan di sebelah sini. Nah, 3Y nanti dikalikan dengan 3Y, kemudian 2X dikalikan dengan 3Y. Nah, jadinya seperti ini. 2 kali 3 itu hasilnya 6. X kali Y itu hasilnya XY. Sedangkan 3 kali 3 itu hasilnya 9. Y kali Y hasilnya Y kuadrat. Begitu. Jangan lupa, yang pangkatnya tinggi ditaruh di paling depan. Nah, itu ya. Lalu contoh yang ketiga. Ya, P kuadrat dikali P plus 3Q. Nih. P kuadrat kali P. Ini. Ya, ini harusnya nggak ada. Oh, harusnya di sini ada angka 3. Di sini harusnya ada angka 3 ya. 3P kuadrat kali P. P itu artinya di paling depan sini ada angka 1. Berarti 3 kali 1 itu 3, makanya di sini kita tulis 3. P kuadrat dikali P, nah P itu artinya P pangkat 1. Nah, P kuadrat kali P itu jadi P pangkat 3. Ingat ya sifat perpangkatan kemarin ya. Kalau bentuknya perkalian berarti pangkatnya ditambah. Limbah ya, kali ditambah, begitu. Nah, berarti kalau tadi 3P kuadrat dikali P itu hasilnya 3P pangkat 3. Lagi. Yang kedua, 3P kuadrat dikali 3Q. 3 kali 3, 9. Kita tulis di sini 9. P kuadrat kali Q berarti P kuadrat Q. Nah, makanya kita tulis 9P kuadrat Q. Begitu ya. Ini pangkatnya yang paling tinggi udah di depan, jadinya nggak perlu dipindah-pindah. Gitu. Nah, kalau pakai kotak bantuan, seperti yang tadi, yang di dalam kurung ini ada 2 suku, berarti ada 2 kotak. Yang pertama biru, yang kedua hijau. Di sini P sama 3Q. Ya udah berarti kita tulis yang satu P, yang satunya lagi 3Q. Nah, yang satu lagi di sini kan ada 3P. 3P kuadrat. Bentar tak gantinya. 3P kuadrat ya ini. Nih, di sini harusnya ada angka 3-nya. Nah, berarti nanti yang 3P kuadrat kamu kalikan dulu dengan P. Lalu yang 3P kuadrat kamu kalikan dengan 3Q. Coba bisa ditulis. Nah, yang di sini juga berarti kurang angka 3 ya. Nah, 3P kuadrat. Ya. Berarti di sini juga otomatis kurang angka 3. Nah, 3P kuadrat kali P, 3P kuadrat dikali 3Q. Coba sama kayak tadi ya, 3P kuadrat kalau dikali P itu berarti jadinya 3P pangkat 3. Lalu 3P kuadrat dikali 3Q itu hasilnya 9P kuadrat Q. Nah, sekarang yang ketiga akan dijelaskan oleh Mbak Ukti. Sekarang kita belajar mengenai perkalian antara 2 suku bentuk aljabar. Oke,
Sekarang kita perkalian antara dua suku bentuk aljabar. Nah, jadi perkalian antara dua suku bentuk aljabar itu tuh maksudnya kita mengalihkan dua bentuk aljabar yang sama-sama memiliki dua suku gitu. Nah, di sini ada AX plus B dikalikan dengan CX plus D. Caranya bagaimana? Caranya itu sama seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Wahyu tadi. Nah, caranya itu AX di sini kita kalikan dengan CX. Maka kita dapatkan ACX kuadrat. Nah, kemudian AX di sini kita kalikan dengan D. Maka kita dapatkan ADX. Nah, kemudian B kita kalikan dengan CX. Maka kita dapatkan BCX. Kemudian B di sini kita kalikan dengan D. Maka kita dapatkan BD. Nah, di sini kita lihat ada variabelnya yang sama, yaitu ini X di sini. Kemudian di sini ada X, variabelnya sama-sama X. Maka bisa kita jumlahkan. Contohnya itu yang pertama 3X ditambah 4 dikali dengan 2X plus 3. Nah, ini 3X ini kita kalikan dengan 2X. Maka kita dapatkan 6X kuadrat. Kemudian 3X kita kalikan dengan 3, maka kita dapatkan 9X. Kemudian di sini 4 kita kalikan dengan 2X, maka kita dapatkan 8X. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3, maka kita dapatkan 12. Nah, di sini kita lihat ada variabel yang sama, itu 9X dan juga 8X. Maka ini bisa kita jumlahkan. 9 ditambah 8 itu kan 17. Jadi bisa kita tuliskan 17X seperti itu, seperti ini. 6X kuadrat plus 17X plus 12. Nah, contoh yang kedua itu ada P negatif dikurangi 3Q dikalikan dengan 5P dikurangi 2Q. Nah, di sini P di sini kita kalikan dengan 5P, maka kita dapatkan 5P kuadrat. Kemudian P di sini kita kalikan dengan negatif 2Q, maka kita dapatkan negatif 2PQ. Kemudian negatif 3Q kita kalikan dengan 5P, maka kita dapatkan negatif 15PQ. Kemudian negatif 3Q kita kalikan dengan negatif 2Q, maka kita dapatkan positif 6Q kuadrat. Nah, coba kita lihat di sini itu ada yang sama variabelnya PQ, PQ. Jadi negatif 2 ini bisa kita tambahkan dengan negatif 15 ini. Kita sederhanakan, bisa kan? Nah, negatif 2PQ dikurangi 15PQ itu kan jadi negatif 17PQ. Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian contoh yang ketiga itu ada P plus 3Q dikalikan dengan 5P negatif 2Q. Nah, di sini P kita kalikan dengan 5P, maka kita dapatkan 5P kuadrat. Kemudian
P kita kalikan dengan negatif 2Q. Maka kita dapatkan negatif 2PQ. Kemudian 3Q kita kalikan dengan 5P. Maka kita dapatkan 15PQ. Kemudian yang terakhir 3Q kita kalikan dengan negatif 2Q. Maka kita dapatkan negatif 6Q kuadrat. Nah, di sini ada yang variabelnya sama, yaitu negatif 2Q PQ dengan 15PQ. Maka ini bisa kita sederhanakan. Negatif 2PQ ditambah dengan 15PQ itu kan 13PQ. Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian kita ke materi selanjutnya, yaitu perkalian antara dua suku bentuk aljabar dengan tiga suku bentuk aljabar. Selanjutnya, itu ada perkalian antara dua suku bentuk aljabar dengan tiga suku bentuk aljabar. Nah, di sini ini ada AX plus B dikalikan dengan CX plus DY plus E. Nah, yang ini itu sebagai yang dua suku bentuk aljabar, dan yang ini itu sebagai yang tiga suku bentuk aljabar. Oke. Caranya itu sama seperti yang tadi, kita kalikan AX dengan CX, maka kita dapatkan ACX kuadrat. Kemudian AX kita kalikan dengan DY, maka kita dapatkan ADXY. Kemudian AX kita kalikan dengan E, maka kita dapatkan AEX. Kemudian B kita kalikan dengan CX, maka kita dapatkan BCX. Kemudian B kita kalikan dengan DY, maka kita dapatkan BDY. Kemudian B kita kalikan dengan E, maka kita dapatkan BE. Oke? Nah, di sini kita lihat ada nggak yang merupakan suku sejenis. Nah, di sini ada ya yang suku sejenis, itu ada ini X, AEX, dan juga BCX. Nah, ini sehingga bisa kita sederhanakan. Ini seperti ini. Oke. Nah, contohnya biar mudah memahami, kita ke contoh. Yang pertama itu ada perkalian bentuk aljabar 2x plus 3 dikalikan dengan 3x plus 2y plus 2. Nah, caranya yang pertama 2x ini kita kalikan dengan 3x, maka kita dapatkan 6x kuadrat. Kemudian 2x kita kalikan dengan 2y, maka kita dapatkan 4xy. Kemudian 2x kita kalikan dengan 2, maka kita dapatkan 4x. Kemudian 3 kita kalikan dengan 3x, maka kita dapatkan 9x. Kemudian 3 kita kalikan dengan 2y, maka kita dapatkan 6y. Kemudian yang terakhir 3 kita kalikan dengan 2 di sini, maka kita dapatkan 6. Nah, di sini kita lihat ada nggak yang sama variabelnya. Nah, di sini kita lihat ada yang sama ya, yaitu
4x dengan 9x. Nah, berarti ini bisa kita sederhanakan 4x ditambah dengan 9x. 4 ditambah dengan 9 itu hasilnya 13. Maka bisa kita tuliskan menjadi 13x. Seperti ini. Oke. Kemudian contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, kalau tadi yang 2 suku dulu, baru dikalikan dengan yang 3 suku. Kalau yang contoh kedua ini, 3 suku dikalikan dengan yang 2 suku. Caranya sama seperti tadi. Nah, yang pertama, 3x ini kita kalikan dengan x. Hasilnya 3x kuadrat. Kemudian 3x kita kalikan dengan negatif 1. Maka kita dapatkan negatif 3x. Kemudian 2x kita kalikan dengan x, maka kita dapatkan 2xy. 2y ya tadi, maaf, 2y dikalikan dengan x, kita dapatkan 2xy. Kemudian 2y kita kalikan dengan negatif 1, maka kita dapatkan negatif 2y. Kemudian ini negatif 1 kita kalikan dengan x, maka kita dapatkan negatif x. Kemudian negatif 1 kita kalikan dengan negatif 1. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi kita dapatkan positif 1. Nah, di sini kita lihat yuk. Dari hasilnya ini ada yang variabelnya sama atau enggak? Kita lihat. Nah, di sini ada negatif 3x. Itu sama dengan variabel yang di sini negatif x. Maka itu bisa kita sederhanakan. Negatif 3x dikurangi x. Jadi kita dapatkan negatif 4x. Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Oke. Oke, soal yang selanjutnya ini soal cerita, yaitu paman memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang dengan panjang x plus 3 meter dan lebar x min 1 negatif 1 meter dikurangi 1 meter. Berapakah luasnya? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, pertama kita diketahui panjangnya itu x plus 3 meter. Kemudian lebarnya x min 1, negatif 1. Nah, kita menggunakan bantuan seperti ini, seperti tadi, karena ini sawahnya berbentuk persegi panjang. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. Sebentar, saya pindah ke laser. Oke, seperti ini. Ini caranya nanti sama seperti yang udah dijelasin sama Bu Wahyu di depan. Di sini, sebentar saya ganti dulu. Nah, di sini kita tuliskan x dikurangi negatif 1 itu karena kita tahu bahwa lebarnya itu x negatif 1. Jadi di sini x, di sini negatif 1. Seperti itu. Kemudian di sini kita tuliskan x 1 1 1 ini sebagai panjangnya. Panjangnya itu kan kita tahu x plus 3. Tapi di sini saya nulisnya 1 1 1. Gitu ya. Nah, kenapa kok bisa ditulis 1 1 1 seperti ini? Nah, karena di sini 3. Jadi 1 ditambah 1 kan 2. 2 kita tambah 1
3. Gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari luas dari persegi panjang itu kan sama aja panjang kali lebar. Berarti X plus 3 dikali dengan X negatif 1. Iya kan? Nah, kita menggunakan bantuan ini. Caranya sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Wahyu tadi. Pertama, kita kalikan X di sini dengan X di sini. Maka, X dikali X hasilnya X kuadrat. Oke? Kemudian, X di sini kita kalikan dengan 1. X dikali 1 hasilnya X. Kemudian, X di sini kita kalikan dengan 1 di sini. Maka kita dapatkan X. Kemudian X di sini kita kalikan dengan 1. Maka kita dapatkan X. Lagi, iya kan? Kemudian negatif 1 di sini kita kalikan dengan X di sini. Maka kita dapatkan negatif X. Kemudian negatif 1 di sini kita kalikan dengan 1. Maka kita dapatkan negatif 1. Kemudian negatif 1 di sini kita kalikan dengan 1 di sini. Maka kita dapatkan negatif 1. Kemudian negatif 1 di sini kita kalikan dengan 1. Kenapa yang itu bisa terjadi? Karena kan kita mau mencari luas persegi yang ini, kecil ini. Jadi kan ini sisinya negatif 1 dikalikan dengan 1, gitu kan. Jadi kita dapatkan negatif 1. Nah, kemudian semua yang ada di kotak ini, persegi panjang ini, kita jumlahkan. X kuadrat ditambah X ditambah X ditambah X ditambah dengan negatif X dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1. Seperti itu. Maka kita dapatkan X kuadrat plus 2X negatif 3. Ya enggak? X ditambah X ditambah X itu kan 3X dikurangi X, maka kita dapatkan 2X. Kemudian negatif 1 dikurangi 1 dikurangi 1 itu kita dapatkan negatif 3. Oke? Nah, coba kalau kita menggunakan yang manual, yang langsung. Nah, nggak usah pakai bantuan. Caranya sama. X kita kalikan dengan X, hasilnya X kuadrat. Kemudian, X di sini kita kalikan dengan negatif 1. Maka hasilnya negatif X. Oke? Kemudian, 3 kita kalikan dengan X, hasilnya negatif 3X maksudnya. Kemudian 3 kita kalikan dengan negatif 1. Maka kita dapatkan negatif 3. Nah, di sini ada yang variabelnya sama, yaitu 3X dan negatif X. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 2X. Oke? Selesai. Jangan lupa jika kalian masih ada kesulitan atau keraguan atau apa yang ingin ditanyakan mengenai materi ini, kalian bisa tanyakan melalui komentar di Google Classroom maupun lewat WA. Jangan lupa untuk mengerjakan
soal latihan yang sudah disediakan di Google Classroom. Jangan sampai terlambat ya mengerjakannya. Sekian dari kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.